Pemirsa, tim Sus Mabes Polri dan Komnas HAM segera memeriksa Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Putri diperiksa untuk menggali informasi pada saat kejadian. Tim khusus bentukan Kapolri telah menjadwalkan pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi data dan fakta terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal senada diungkapkan Komnas HAM, pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo akan disesuaikan dengan kondisinya saat ini, baik kondisi fisik dan psikologis yang akan menjadi pertimbangan Komnas HAM untuk menggandeng ahli. Kami menggandeng ahli untuk kemudian melihat dan juga membantu Komnas dalam proses permintaan keterangan Bu Putri dengan melihat kekhususan kondisi yang ada di Bu Putri. Sudah dan sedang dilakukan. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati karena penyelidikan kasus pelecehan yang dilaporkannya dihentikan oleh Bareskrim. LPSK juga menilai kondisi Putri Chandrawati secara psikis tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan pada LPSK, sekaligus tidak membutuhkan perlindungan. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Ketiga, catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk ini psikiatri ya, dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Meski demikian, baik itu kepolisian maupun Komnas HAM belum menyampaikan jadwal pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati secara pasti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri dan Komnas HAM segera memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai saksi kasus pembunuhan Joshua. Apakah dengan pemeriksaan istri Sambo, motif pembunuhan Joshua akan terbuka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang nanti akan ikut berdiskusi bersama kita di sore hari ini. Saya langsung sapa Pak Sugeng. Selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat sore. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan kedua narasumber kami. Kami masih berupaya menghubungi Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, untuk berbincang bersama kami di iNews sore ini. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim menghentikan pemeriksaan soal kasus pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Joshua meminta istri Verdi Sambo segera beri keterangan kepada polisi. Anakku juga menderita. Anakku menderita. Agar dia melakukan tugas. Sangat tulus padamu. Oh, bukan selamat sore, tapi tut. Ibunda Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua histeris karena tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya proses penyidikan kasus ini, masyarakat dihadapkan dengan keterangan Polri melalui Bareskrim yang menyebutkan bahwa tidak ada unsur pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Sambo. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Sugeng. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore. Baik, Pak Sugeng sudah bisa dengar suara saya ya? Dengar. Oke, Pak Sugeng, terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati yang rencananya akan segera dijadwalkan oleh Komnas HAM dan juga tim Sus Mabes Polri. Menurut Anda, seberapa penting keterangan dari Putri Chandrawati? Sangat penting ya keterangan Putri Chandrawati, terutama keterangan tersebut dibutuhkan oleh tim Sus yang sedang memeriksa perkara pidana matinya Brigadir Pol Joshua. Nah, selama ini kan hambatannya tersebut terjadi kepada permintaan keterangan kepada Ibu Putri ya.
dengan alasan kondisi kejiwaannya. Nah, jadi seperti itu. Pak Sugeng, tapi dengan kasus dugaan pelecehan seksualnya dihentikan oleh penyidik Bareskrim, apakah artinya Ibu Putri sendiri juga sebenarnya terancam jerat pidana? Oh iya, ya. Kan dia yang melaporkan adanya pelecehan seksual. Artinya ketika dihentikan dinyatakan tidak ada peristiwa pidananya, laporan tersebut kan berarti bohong, ya. Maka ada potensi buat Ibu Putri dikenakan sangkaan pidana laporan palsu pasal 220 Jungto pasal 317 ya. Kembali kepada soal keterangan Ibu Putri ya. Keterangan itu sangat dibutuhkan pertama-tama adalah oleh tim sus. Karena keterangan ini yang bisa membuka tabir ya. Ada apa sih sebetulnya Ibu Putri ini ya? Kalau memang Bu Putri ini dalam kondisi sekarang kan katanya sulit memberi keterangan, saya mendorong tim sus mengirimkan psikolog atau psikiater forensik ya untuk mengasesmen Ibu Putri tuntas. Kan asesmennya menghasilkan dua tuh. Satu ya, Ibu Putri itu dinyatakan sehat dan mampu memberikan keterangan, gitu ya. Atau Ibu Putri tidak mampu, tapi tidak sampai di sana saja, tidak mampu misalnya mengalami trauma kejiwaan yang berat. Maka rekomendasinya dia harus dirawat kejiwaannya di rumah sakit yang ditunjuk oleh Polri. Begitu. Supaya ada kepastian hukum dalam kasus ini. Seperti itu. Oke, Pak Sugeng, lantas bagaimana jika laporan yang awalnya dibuat Ibu Putri ini dilakukan atas intervensi katakanlah dari pihak lain, kemudian atau tanpa pengetahuan dari Ibu Putri sendiri, apakah juga Ibu Putri nanti akan bisa dikenakan pidana? Kalau Ibu Putri sebetulnya tidak tahu menahu ya, ada dua kan ini. Kalau Ibu Putri tidak tahu menahu berarti aktor intelektualnya kan itu yang melaporkan, yang membuat laporan. Siapa ini harus didalami, dia bisa dikenakan laporan palsu. Ya, kalau betul-betul Ibu Putri tidak tahu. Tapi kalau Ibu Putri tahu, setuju ya, ya dia tetap kena, membantu dia. Gitu. Pak Sugeng, kalau melihat selama ini kan Komnas HAM dan LPSK kesulitan untuk meminta keterangan dari Ibu Putri. Ini akan menjadi hambatan tentunya untuk tim sus juga menggali keterangan dari Ibu Putri. Anda sendiri melihatnya apa langkah yang harus dilakukan oleh tim sus? Harus ada kepastian hukum terhadap posisi Ibu Putri. Tadi saran saya dari tim sus ya terutama nih dan juga Komnas HAM meminta asesmen yang akan asesmen dari psikolog dan psikiater menilai kondisi Ibu Putri ya. Kemudian direkomendasikan Ibu Putri sebetulnya ini sehat, bisa memberi keterangan. Kalau begitu ya upaya paksa ya. Tapi kalau dia memang betul-betul traumatik berat dan dinilai oleh ahli bahwa ini mempunyai potensi traumatik kejiwaan yang berat dalam kondisi dibilang sakit, kan tidak bisa diperiksa orang yang sakit. Maka dia harus dirawat. Harus dirawat dengan resmi di bawah kepentingan umum yaitu negara. Sampai misalnya dilihat ya, atau bahkan dengan biaya keluarga, dilihat apakah masih mungkin pengobatan ini akan ditunggu untuk proses pemeriksaan ya. Karena kan proses pemeriksaan perkara itu setidaknya kalau Pak Sambo, Pak FS dan juga tersangka lain ini paling lama ditahan 4 bulan. Ya. Berkas tersebut sudah P21. Kalau dinilai bahwa kesembuhan katakanlah ini ya, Ibu Putri tidak bisa dicapai kesembuhan dalam 4 bulan. Ya harus dibuat langkah-langkah lain tanpa keterangan Bu Putri atau bagaimana ya. Oke, Pak Sugeng, menurut Anda faktor apa yang membuat banyak pihak termasuk LPSK, kemudian tim sus dan Komnas HAM ini kesulitan mendapatkan keterangan dari Ibu Putri? Apakah dari Ibu Putrinya sendiri ataukah ada pihak lain yang mungkin sengaja untuk memperlambat? Kan pertama ini
ini cerita rekayasa ya. Ya, cerita rekayasa. Sebelum semuanya ditangkap, ditahan, cerita rekayasa mungkin mereka menghalangi ya. Karena mereka semua sudah ditahan ini ya. Pak FS sudah ditahan, semua sudah ditahan. Sebetulnya kewenangan memeriksa Bu Putri sebagai saksi kunci ada pada tim sus ya. Tidak ada lagi yang menghalangi. Dalam proses hukum pidana, upaya paksa bila diperlukan bisa dilakukan dengan panggil paksa. Ya, Ibu Putri dibawa, dihadirkan ya secara paksa ke Bareskrim atau Bareskrim datang membawa asesmen tim psikolog, psikiater dan juga penyidik. Ya, sama seperti begini loh. Orang sebelum diperiksa kan di kondisi kesehatannya ditanya, ya. Itu pertanyaan dalam BAP itu. Apakah Anda sehat? Nah, sebelum itu kan ditanya kan harus dipastikan dulu Bu Putri dengan diperiksa oleh psikolog. Jadi saya rasa sudah dilakukan kali ya. Oleh tim sus, karena tim sus sudah tahu masih seperti ini. Nah, tinggal rekomendasinya apa? Apakah dilakukan pemeriksaan terus atau harus dirawat? Kan tidak boleh dia dengan alasan sakit terusnya di rumah saja tidak mau memberi keterangan. Itu tidak membuat adanya kepastian hukum. Kalau memang sakit dirawat di rumah sakit ya, rumah sakit khusus untuk itu. Pak Sugeng, kalau memang kemudian hasil asesmen psikolog kondisi mental Ibu Putri belum memadai misalnya untuk memberikan keterangan, apakah artinya ini akan ada celah kosong dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim sus? Nah, kasus 340-nya itu sebetulnya pembuktiannya sudah cukup dari keterangan-keterangan saksi lain. Yang sedang dicari ini sebetulnya kebenaran motifnya, ya. Ada apa yang terjadi dengan Ibu Putri di Magelang itu? Nah, itu satu-satunya Ibu Putri yang bisa menjelaskan. Karena Pak Kabar kan bilang, Pak Kabar Eskrim, yang tahu kan Tuhan, Ibu P dan Y, ya. Nah, saksi lain siapa? Kuat Ma'ruf, ya. Dia ditanya dari Kuat Ma'ruf. Itu sudah dapat sebetulnya motifnya. Kalau peristiwa pembunuhan berencananya, materialnya sudah ketemu. Ini tinggal motifnya. Kebenarannya penyidik memerlukan itu. Sama peran Bu Putri dalam peristiwa pembunuhan. Nah, ini mesti didalami. Bu Putri bagian dari peristiwa pembunuhan berencana itu atau bukan? Jadi satu, untuk membuka motif. Kedua, untuk melihat peran Bu Putri dalam matinya Brigadir Yosua. Seperti itu. Oke, Pak Sugeng, nanti ketika katakanlah Ibu Putri selesai diperiksa, apakah hasil pemeriksaan dan keterangan dari Ibu Putri ini perlu dibuka untuk publik? Jangan ya, kalau menurut saya. Karena misalnya soal peran Ibu Putri, nanti tergantung tim sus lah. Apakah perlu apa enggak ya. Yang penting untuk menguatkan pembuktian. Tapi kalau misalnya terkait motif ya, kalau misalnya dia ada peran ya seperti disampaikan, boleh saja dibuka. Cuman yang motif ini apa nih? Saya nggak mendorong lah. Pokoknya terserah tim sus mau membuka apa tidak. Ya, apakah yang memalukan itu atau bukan kita nggak tahu. Baik, kami akan terus menunggu dan terus mengawal tentunya penyelidikan dari kasus ini. Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung dan berdiskusi bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih.